kesehatan yang ada spesifiknya juga. Kan banyak tuh sekarang asuransi kesehatan ditawarin ke kita. Nah, kita ambil tuh yang spesifik untuk mengatasi penyakit yang kritis. Nah, itu. Nah, dan yang ketiga, Indra Bekti kan seorang Indra Bekti pasti banyak asetnya. Pemasukannya juga pasti juga besar. Harusnya jadi seorang istri, kita juga bisa pintar menabung dan pintar menyimpan aset yang gampang dilikuidasi. Cuma dia memori aja gitu, jadi bisa ngulang-ulang semua perkataan. Dan Jadi gimana? Mau nikahin apa enggak nih? Kalau nggak mau nikahin, gue balik kerja lagi, sibuk kerja lagi. Enggak? Ya udah, bilang deh dulu. Halo Sobat 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini, TikTokers Louis Jumarani akhirnya angkat bicara soal rame-rame pemberitaan istri dari Indra Bekti yang menggalang donasi. Dalam komentarnya ini, Louis mengatakan bahwa seharusnya sebagai istri yang hanya menggantungkan kepada suami, Aldila Jelita harus cerdas mempersiapkan apapun untuk situasi mendadak, sehingga saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Aldila bisa mengupayakan dan tidak perlu meminta donasi. Cukup cerdas apa yang dikatakan Louis ini untuk memberi saran kepada Aldila dan juga para istri lain yang kebetulan tidak punya penghasilan sendiri. Nah, bagaimanakah Louis Jumarani ini memberikan sarannya? Yuk kita simak di kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya karena selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. cuma dia memori aja gitu, jadi bisa ngulang-ulang semua perkataan. Dan Menanggapi istrinya Indra Bekti ini Dila ya, yang dihujat nih sekarang kan karena ketika Indra Bektinya baru 4 hari dirawat di rumah sakit karena stroke ya. Kan Dila ini kan langsung bikin open donasi gitu kan. Dia dia menggalang donasi dengan menulis nomor rekeningnya di IG-nya dia kan, di story IG-nya dia, dan banyak yang komentar netizen bahwa si Dila ini istri yang nggak mau rugi lah, istri yang nggak mau usaha dulu lah, nggak mau kehilangan aset lah. Ya saya juga nggak bisa membenarkan tindakan Dila ini ya, karena ya mungkin dia satu panik ya pastinya kan, apalagi kan dia seorang istri yang kayaknya hanya menggantungkan hidupnya dari Indra kan, karena si istri ini kan juga tidak bekerja. Nah jadi mungkin karena dia panik dan ya itu tadi, kita sebagai perempuan ini harusnya ambil pelajaran ketika kita punya suami yang bekerja dan kitanya benar-benar pure ibu rumah tangga, harusnya kita sudah pintar-pintar menyiapkan kalau apa-apa sampai terjadi seperti ini. Kita harus menyiapkan BPJS, menyiapkan asuransi kesehatan yang ada spesifiknya juga. Kan banyak tuh sekarang asuransi kesehatan ditawarin ke kita. Nah, kita ambil tuh yang spesifik untuk mengatasi penyakit yang kritis. Nah, itu. Nah, dan yang ketiga, Indra Bekti kan seorang Indra Bekti pasti banyak asetnya. Pemasukannya juga pasti juga besar. Harusnya jadi seorang istri, kita juga bisa pintar menabung dan pintar menyimpan aset yang gampang dilikuidasi, dicairkan. Contohnya apa? Emas ya, emas, berlian ya, emas lah ya. Kalau berlian juga agak susah juga ya, pas jual turun gitu. Emas lah. Jadi kalau sampai ada apa-apa seperti ini kan dia bisa tarik semua simpanan emasnya untuk dia cairkan kan. Nah, karena saya ngomong gini, saya tahu, saya pernah kerjasama dengan Indra Bekti. Waktu itu kan saya pernah jadi ya bekerja di perusahaan kosmetik, terus sering mengadakan event, bazar, pameran itu dengan Indra Bekti. Indra Bekti ini punya perusahaan besar loh, event organizer besar. Ya, jadi nggak mungkin lah seorang Indra Bekti, apalagi dia MC kondang yang sudah lama, dia pasti kan punya simpanan banyak tuh. Nah, jadi istri harus lebih
pinter untuk nabung emas, investasi. Gitu maksudnya. Saya lihat di salah satu podcast ya baru-baru ini ya, soal Mbak Najwa Shihab di wawancara di situ ya, di interview. Nah, yang interview itu nanya, Mbak Najwa kan seorang anak dari ulama besar ya, kok Mbak Najwa tidak berhijab gitu kan, di situ ditanya. Terus jawabannya Mbak Najwa itu adalah, jadi intinya adalah menurut dia banyak cara untuk menggapai keridhaan Allah. Jadi maksud dia itu nggak apa-apa nggak berhijab, yang penting kan dia bisa berbuat cara lain gitu loh untuk mencapai keridhaan Allah. Untuk yang satu ini ya, hal ini ya, saya kok nggak sependapat ya dengan Mbak Najwa ya. Maksudnya gini, Mbak Najwa tidak berhijab, saya nggak masalah, karena saya sendiri aja belum berhijab gitu kan. Ini saya pakai mukena ya, bukan hijab ya. Jadi alangkah lucunya kalau misalnya saya menjudge orang yang tidak berhijab. Saya sendiri kan belum berhijab ya kan. Buat saya Mbak Nana belum berhijab itu bukan urusan saya. Yang jadi masalah itu jawabannya kok seperti itu ya. Padahal kita tahu dia papahnya dia kan seorang ulama besar. Saya sangat mengagumi beliau gitu kan. Tapi kok jawabannya seperti itu gitu. Jadi dia tidak bisa membedakan mana yang wajib, mana yang tidak. Setahu saya nih, walaupun saya belum berhijab nih, saya tahu kalau berhijab itu adalah wajib hukumnya untuk semua muslimah di dunia, ya kan? Dan setiap orang bertanya ke saya misalnya, Mbak Luis kapan berhijab? Kok Mbak Luis nggak berhijab? Saya pasti akan jawab, Insya Allah doain aja, semoga saya dapat hidayah supaya saya cepat berhijab. Saya selalu jawab begitu gitu. Jadi nggak mungkin saya akan jawab, masih banyak cara lain untuk menggapai keridhaan Allah. Nggak mungkin, karena saya yakin kalau hijab itu ya wajib gitu. Jadi setiap kalau ditanya orang ya saya akan minta doakan itu. Mbak Nana ini mungkin karena terlalu pinter kali ya, jadi dia jawabnya begitu, atau sayanya yang gak pinter. Menurut kalian gimana ya? Guys, mau tau gak siapa penulis skenario terbaik dan sutradara terbaik di tahun 2022? Ferdy Sambo. Ini orang ya, semakin kesini makin gak kelihatan tuh rasa dia bertaubat, rasa dia menyesal, malah semakin songong, semakin gila sih. Kemarin ini dia bisa-bisanya menuntut Bapak Jokowi dan Bapak Kapolri. Bayangin, seorang terdakwa pembunuhan bisa-bisanya menuntut Bapak Presiden dan Bapak Kapolri. Itu kan dua orang yang sudah tertinggi ya. Terus ya tapi sih untungnya dia langsung mencabut ya gugatan itu. Mungkin dia langsung sadar ya kalau dia gila. Nah jadi please Bapak Ketua Hakim, Bapak Majelis, para majelis hakim, segera memutuskan ini Bapak si Ferdy Sambo ini sudah jelas-jelas lah kena pasal 340. Kalau sampai Ferdy Sambo bisa lepas, ya rest in peace aja deh hukum di Indonesia. Please Bapak Hakim.